شتى الصور أحب الوفي الأمين الأمر فأهل الوفاء كلون السحاب وحسن الربيع وماء المطر أحب الوفاء بشتى الصور أحب الوفي الأمين الأمر فأهل الوفاء كلون. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa wassalatu wassalamu ala habibina al-mustafa sallallahu alaihi wa ala alihi wa man iktafa atharahu wa ba'd. Segala puji hanya milik Allah dan salawat serta salam kita curahkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebelumnya seperti biasa, kalau mencatat duduk yang rapi, diam, fokus, nanti biasanya ada pertanyaan. Ya, nanti ada hadiah nih. Ya, biar bisa buat beli baju lebaran. Ya. Baik, segala puji hanya milik Allah dan kita bersalawat tentunya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah Bapak dan Ibu semuanya, kita hari ini berada di bulan Ramadan. Bulan yang penuh dengan ampunan. Sungguh beruntung seseorang jika dia mendapati bulan Ramadan dan dia menggunakannya dengan beribadah kepada Allah, melakukan suatu ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan sungguh merugi seseorang jika ia mendapati bulan Ramadan namun dia tidak gunakan hari demi hari yang ada pada bulan Ramadan untuk mengerjakan ketaatan kepada Allah, untuk melakukan suatu ibadah kepada Allah, maka ia termasuk dari orang yang merugi. Al-Imam Ibnu Rajab. Siapa? Al-Imam Ibnu Rajab. Perhatikan nih, Al-Imam Ibnu Rajab rahimahullahu ta'ala, beliau mengatakan, bulan Ramadan yang sekarang engkau ada di dalamnya, semakin hari semakin berkurang. Maka tingkatkanlah amal ibadah kalian pada bulan Ramadan. Karena bulan Ramadan adalah bulan yang Allah Subhanahu wa taala janjikan banyaknya ampunan di dalamnya. Kalau tidak di bulan Ramadan, kapan lagi kita diampuni? Kalau tidak di bulan Ramadan, mau di bulan apa lagi kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala? Kita harus mawas diri, kita harus muhasabah diri. Lisan yang kita ada, yang sekarang kita punya, banyak sekali tentunya melakukan dosa, berkata suatu perkataan yang kotor, yang membuat tetangga-tetangga kita tersakiti, yang membuat keluarga kita jauh dari kita karena tajamnya lisan kita. Maka pada bulan Ramadan ini kesempatan untuk kita meminta kepada Allah, untuk kita beribadah kepada Allah agar dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Tentunya kita perlu ketahui nih bahwa di bulan Ramadan Allah Subhanahu wa taala mewajibkan kepada kita berpuasa. Dan ingat, puasa yang berkualitas itu bukan hanya puasa yang menahan diri dari rasa lapar, bukan hanya puasa yang menahan diri dari rasa haus, tapi puasa yang benar, puasa yang berkualitas adalah yang mampu menahan lapar dan hausnya, dan dia juga mampu menahan perkataannya, menjaga ucapannya. Jangan sampai puasa tapi ucapannya berkata-kata yang kotor,
Jangan sampai puasa tapi lisannya selalu berbuat zolim kepada orang lain, selalu mengatakan hal-hal yang buruk yang Allah Subhanahu wa taala benci. Dan puasa yang berkualitas juga yang mampu menjaga tangannya dari menjaili temannya, mendolimi tetangganya, dan lain sebagainya. Itulah baru puasa yang berkualitas. Kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak membutuhkan seorang hamba menahan rasa lapar dan rasa hausnya jika hamba tersebut tidak mampu menjaga lisannya dari berbuat dan berkata suatu perkataan yang kotor, dan jika seorang hamba tidak mampu menjaga tangan dan kakinya dari melakukan suatu perilaku yang buruk. Allah Subhanahu wa taala tidak butuh dan tidak akan membalas seorang hamba dengan ganjaran dan balasan yang sangat luar biasa. Dan insya Allah pada kesempatan kali ini kita akan membahas 5 amalan yang bisa kita kerjakan. Berapa amalan? 5 amalan yang bisa kita kerjakan. Jika dikerjakan maka akan mengundang ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Di antara amalan yang pertama adalah sholat 5 waktu. Jangan sampai di luar bulan Ramadan kita jarang sholat, di bulan Ramadan juga demikian. Di luar bulan Ramadan kita jarang sholat, tapi di bulan Ramadan kita harus rajin, karena dalam sholat 5 waktu terdapat pengampunan dosa. Tidak ada di agama lain pengampunan dosa seperti di agama Islam. Sholat subuh kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala dosanya. Setelah sholat subuh kita berbuat dosa, di waktu zuhur kita diampuni oleh Allah. Setelah zuhur kita berbuat dosa, di waktu asar kita diampuni oleh Allah, dan terus seperti itu. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Was-shalawatul khamsu wal jumu'atu ilal jumu'ati wa ramadhanu ila ramadhana mukaffiratun ma bainahunna idza jatunibal kabair." Salat 5 waktu, Jumat yang satu dengan Jumat yang berikutnya, Ramadan yang sekarang dengan Ramadan berikutnya, terdapat pengampunan dosa, terdapat penghapusan kesalahan. Siapa di antara kita yang tidak pernah berbuat dosa? Tidak ada. Maka jangan lupa sholat 5 waktu. Dengan sholat 5 waktu, insya Allah dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian amalan yang kedua, yaitu puasa di bulan Ramadan. Jangan sampai bermudah-mudahan untuk batal. Jangan sampai diam-diam pura-pura ke dapur, rupanya minum dan lain sebagainya. Karena orang yang berpuasa akan diampuni dosa-dosanya. Masya Allah. Kalau Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kesempatan, lantas kesempatan mana lagi jika kita tidak gunakan dengan sebaik-baiknya. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, ikuti bareng-bareng ya, man soma Ramadana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzanbi. Cukup.
barang siapa yang ia puasa di bulan Ramadan atas dasar keimanannya kepada Allah dan hanya mengharapkan ganjaran pahala dari Allah, maka Allah akan mengampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Masya Allah. Ya, jadi kepada bapak dan ibu semuanya yang rajin puasanya, insya Allah dosa-dosa kita akan diampuni oleh Allah, dan kita bertemu dengan Allah dalam keadaan derajat kita dinaikkan oleh Allah dan dosa-dosa kita dihapus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amalan yang keberapa? Yang ketiga sekarang. Amalan yang ketiga adalah sholat taraweh. Biasanya nih buka bersama rame, giliran sholat taraweh, nggak tahu tuh, ya. Arengap cena. Makanya bukanya itu jangan banyak-banyak, bukanya cukup sedikit. Nanti lanjut setelah sholat taraweh misalkan, khawatir nanti makannya. Biasanya kan kita kalau buka itu marjan ada, kolek ayah, es buah loba, ya, kurmanya, gorengannya, mie golosornya, sambelnya, dan lain sebagainya. Akhirnya pas taraweh, Allahu Akbar. Yang disalahkan siapa? Imamnya. Kunaon balik imamnya bikin ngantuk, padahal dianya makan terlalu banyak. Di dalam sholat taraweh, ibu-ibu dan bapak-bapak, terdapat pengampunan dosa. Nabi kita Muhammad SAW bersabda, man qoma Ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzanbi. Barang siapa yang ia sholat taraweh atas dasar keimanannya kepada Allah dan hanya mengharapkan ganjaran pahala dari Allah, maka dosa-dosanya yang telah lalu diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi jika ingin diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, harus semangat sholat tarawehnya. Tapi jangan salah ya, sholat taraweh itu hukumnya sunnah. Sholat taraweh hukumnya sunnah. Sholat isya kagak di masjid, giliran sholat taraweh datang ke masjid. Ini salah atau bener nih? Salah. Sholat isya, sholat berjamaah isya hukumnya wajib. Kalau sholat taraweh hukumnya sunnah. Kebiasaan kita abis buka ya wis, selonjoran kaki, ngopi, disuruh sholat taraweh, engke weh gitu ya, peting, padahal mah peting ge ngorok gitu ya, seperti itu. Jangan salah ya, sholat isya berjamaah wajib hukumnya, sholat taraweh sunnah. Jadi jangan sampai mengejar yang sunnah tapi meninggalkan yang wajib. Amalan yang berikutnya yaitu amalan yang keempat. Amalan yang keempat adalah jangan lupa, sekarang Ramadan tinggal beberapa hari lagi, kurang dari 2 pekan. Manfaatkanlah dengan sebaik-baiknya, karena di 10 malam terakhir terdapat 1 malam yang istimewa, yaitu malam Lailatul Qadar. Para orang-orang soleh terdahulu, saat mereka mendapatkan 10 malam terakhir bulan Ramadan, mereka tinggalkan istri mereka, mereka tinggalkan kasur-kasur yang empuk mereka. Bapak-bapak berani gak ninggalin istrinya nih? Ya. Untuk apa? Untuk ke masjid, beribadah kepada Allah, berzikir, memuji Allah, baca Quran, bersolawat kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Tapi kebanyakan kita apa? Pas 10 malam terakhir tiba, malah sibuk neangan baju lebaran, malah sibuk sesek-sesekan di mall, dipanjalin komodoi. Ya. Dan terkadang sebagian kita 10 malam terakhir bulan Ramadan malah sibuk apa?
sibuk main HP. Padahal bulan Ramadan akan pergi meninggalkan kita. Justru kita harus lebih semangat lagi untuk beribadah, melakukan ketaatan kepada Allah pada bulan Ramadan. Jangan sampai bulan Ramadan pergi meninggalkan kita dan dosa-dosa kita tidak diampuni oleh Allah. Nabi kita Muhammad SAW bersabda, "Man qama lailatal qadri imanan wahtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzanbi." Barang siapa yang ia menghidupkan malam Lailatul Qadar. Malam Lailatul Qadar itu malam yang penuh dengan kemuliaan. Kenapa malam tersebut dimuliakan? Karena Allah menurunkan Al-Qur'anul Karim pada malam itu. Kapan terjadi malam Lailatul Qadar? Malam Lailatul Qadar terjadi di 10 malam terakhir bulan Ramadan. Kata Nabi Muhammad SAW, barang siapa yang menghidupkan malam Lailatul Qadar atas dasar keimanannya kepada Allah dan mengharapkan ganjaran pahala hanya dari Allah, dosa-dosanya yang telah lalu diampuni oleh Allah. Dan amalan yang terakhir yaitu menunaikan zakat fitrah. Tong hilap anu entos balik untuk menunaikan zakat fitrah. Kalau tidak bisa langsung ke orang miskin, maka bisa menyalurkannya ke DKM masjid untuk disalurkan kepada yang berhak. Karena orang yang menunaikan zakat fitrah, dosa-dosanya akan diampuni, derajatnya akan ditinggikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Mungkin itu saja yang ingin kami sampaikan. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kesehatan kepada kita, memberikan keberkahan kepada kita, dan kita semua diberikan kelancaran, kemurahan rezeki dan lain sebagainya. Dan sedikit kami ingin minta doanya. Kami ingin minta doanya dari bapak-bapak, ibu-ibu, dan adik-adik semua. Insya Allah 2026 rencananya Yayasan Rijalul Quran Lil Hifdzi wa Tasmi yang kita bimbing akan membuat universitas di Bogor. Alhamdulillah ya. Nanti banyak mahasiswa dan mahasiswi belajar di Rijalul Quran University. Insya Allah ini juga terbuka kesempatan untuk anak-anak terbaik di Desa Kosambi bisa berkuliah gratis plus diberi duit 750.000 per bulan. Makanan dikasih, dimasakin di sana. Tinggal ngawadang we, ya. Tinggal mangan. Ya, pagi, siang, sore makan. Ya, dan fokus belajar. Insya Allah 2026 insya Allah agendanya. Tadi malam alhamdulillah kami sudah rapat dengan para dosen dari luar negeri yang akan kami undang untuk mengajar para mahasiswa di Indonesia. Taib, bapak-bapak dan ibu-ibu yang semua dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kami ucapkan jazakumullah ahsanal jaza, yassarallahu umurakum. Insyaallah pertanyaan-pertanyaannya akan disampaikan oleh Ustadz Ardi. Saya mah bagian ngasih hadiahnya saja ya. Syukran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. فوق رأس الجبال وفوق الروابي وعند القمر ويا من تحب غياب الوفاء رأيتك تهوى غياب البصر كم قائل قد أضعت حياتي وفيا لأجل هناء البشر أقول له أفلح الأوفياء وحسب الوفاء يطيل العمر هنيئا لمن أخلص الحب عمرا وسحقا لذاك الذي قد غدر هنيئا لمن أخلص الحب عمرا وسحقا لذاك الذي
يحب الوفاء بشتى الصور.